Juah-juah man banta krina perpulungan siklingi kami bas gelar Tuhan. Jumpakah kita ibas kesempatan nenda ibas PJ Jenta sini lakukan kita secara online. Ope dengar ras-ras kita ngorati ngerenungkan kata di bata arah nas PJ Jenta si pebulat lebih ukurta ras kita toto kita. Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas surga, isahkan kami bujurman bandu, ibas keleng ate ras lias atendu, si tetap nemani kegeluhan kami, khususna ibas masa-masa pandemi wabah COVID-19 enda. Bujur Tuhan ibas pengkawalindu, geluh perpulungan du. Cana ibas pak senda, ngoka kami sikap guna ngelakokan PJJ kami arah online nenda mindo kami kesah dusibadia sing kuasai pusuh praten ras perukuran kami sing ngajari rasi pepankan kataan kubas pusuh kami kampe sinampati sing urapi sing ngajari kemahandu gelah ngasup kemahandu nahken kebenaran firmandu bagi sentudu ras-surandu. Ngerana dagi kamu Tuhan arah nas PJJ kami ngosikap kami ngaloken firman Tuhan ibas gelar Tuhan Yesus reh kami ertoto ras ngatakan bujurman bandu haleluya amin. Salam mujuah-juah man banta krina toto pengarapan kami krina kita lead ibas sehat-sehat nas PJJ Jenta bas minggu enda ibuat ibas padan sindekah kitab Mazmur pasal 22 ayat sada seku ayat 5 ya. Mazmur 92 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima, demikian firman Tuhan. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi, sebab telah kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada PJJ kita minggu ini rende meritakan keleng ate di bata. Ya, rende meritakan keleng ate di bata. Janalit tujun khususna rende alu mahuli i gereja. Jadi tujun khususna rende alu mahuli i gereja. Nah, lewat tema ini bernyanyi untuk memberitakan kasih setia Tuhan, maka dari tema ini ada dua pokok yang akan kita bahas. Yang pertama berbicara tentang bernyanyi, berbicara tentang rende muji Tuhan. Yang kedua tentang konten daripada nyanyian itu, syair daripada nyanyian itu. Begini nandai rende meritakan keleng ate di bata. Bernyanyi mungkin kemampuan manusia yang paling tua. Saya percaya begitu Tuhan menciptakan manusia dengan mulut yang bisa berbicara, pada saat itu juga manusia memiliki kemampuan untuk bernyanyi. Sekalipun mungkin belum dengan notasinya, tapi manusia sudah mampu bernyanyi. Misalnya dalam Kejadian pasal 31 ayat 27, ketika Yakub lari dari Laban, dan kemudian kita tahu Laban mengejar Yakub dan ketemu dengan Yakub. Di sana dikatakan oleh Laban kepada Yakub, "Mengapa engkau lari dengan diam-diam? Sekiranya engkau memberitahukan kepadaku
supaya bisa aku mengantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian dengan rebana dan kecapi. Jadi di sana sudah dituliskan di mana Laban mengatakan, kalau engkau Yakub memberitahukan tentang rencana kepergianmu, mungkin kami akan melakukan dengan sukacita dan dengan nyanyian rebana dan kecapi. Jadi sejak awal manusia memiliki kemampuan untuk bernyanyi. Karena bernyanyi merupakan respon manusia terhadap apa yang mereka alami, menyanyi juga menjadi sarana bagi manusia untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam hati dan jiwa mereka. Jadi boleh kita katakan menyanyi adalah kemampuan paling tua yang telah dimiliki oleh manusia sejak Allah menciptakannya. Mazmur 92 yang menjadi nas PJJ kita, tadi dikatakan bahwa Mazmur ini adalah dinyanyikan pada hari Sabat. Artinya bahwa Mazmur 92 ini sering menjadi Mazmur yang dinyanyikan ketika umat Israel melakukan peribadahan di Bait Allah. Jadi Mazmur 92 ini salah satu yang sering diangkat sebagai Mazmur pujian. Dalam kesempatan ini kami kembali mengingatkan kita bahwa ada ada empat hal utama yang senantiasa diperhatikan ketika umat melakukan peribadahan di Bait Allah. Yang pertama berbicara tentang pujian dan penyembahan. Oleh karenanya tidak ada ibadah tanpa pujian. Tidak ada ibadah tanpa nyanyian. Karena itu pokok utama. Kemudian yang kedua, bahwa di dalam ibadah itu hal yang terpenting juga ialah pembacaan atau pemberitaan firman Tuhan, Taurat. Jadi ibadah tidak mungkin tanpa ada pemberitaan firman. Yang ketiga ialah memberi persembahan. Sebab asal kata peribadahan itu, beribadah itu, menyembah itu berarti ada yang diberi persembahan. Dan yang keempat ialah berbicara tentang doa. Jadi keempat hal ini senantiasa menjadi perhatian ketika diselenggarakan kebaktian, ibadah-ibadah di tengah-tengah kebaktian kita. Makanya GBKP juga sampai hari ini di setiap ibadah kita, baik kebaktian minggu, PJJ, PA dan sebagainya, keempat pokok ini senantiasa diperhatikan. Dan kemudian dikatakan di dalam ayat 2, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi Allah yang maha tinggi. Di sini dikatakan adalah baik, mehulikal, rende, muji, mempermuliakan Tuhan. Mengapa dia katakan baik? Sebab dengan menyanyi merupakan salah satu tempat manusia mencurahkan isi hatinya. Baik itu gembira, baik itu sedih, baik berhasil ataupun duka cita. Jadi ketika kita menyanyikan apa yang menjadi pengalaman kita, berarti kita melepaskan apa yang ada di dalam hati kita. Kalau misalnya itu unek-unek, dengan menyanyi kita sudah melepaskannya. Kalau itu suatu sukacita atau kegembiraan ucapan syukur, dengan bernyanyi kita sudah menyatakannya. Jadi baik. Mengapa baik? Karena dengan menyanyi kita pasti akan semakin sehat. Amin. Jadi orang yang suka menyanyi pasti sehat. Karena dia mengeluarkan apa yang ada di dalam hatinya. Jadi dengan menyanyi kita akan menjadi sehat. Raga kita, tubuh kita akan menjadi sehat. Kemudian yang kedua, baik menyanyi bagi Tuhan. Mengapa? Karena dengan menyanyi roh kita juga semakin sehat. Sebab ketika kita memuji Tuhan, ketika kita angkat syukur bagi Tuhan, roh kita diberi makanan, di mana kita akan mengalami kegembiraan. Jadi benar apa yang dikatakan oleh pemazmur, adalah baik menyanyi, bermazmur bagi Allah yang maha tinggi.
Dan kapan kita menyanyi? Jelas di sini dikatakan bahwa menyanyi itu setiap pagi, di mana tadi dikatakan mengangkat pujian dan nyanyian kepada Tuhan pada waktu pagi dan pada waktu malam. Jadi saya pikir ini satu panggilan yang luar biasa kepada kita, khususnya mengingatkan kita umat Tuhan bahwa seharusnya menyanyi memuliakan nama Tuhan itu bukan hanya ketika kita di kebaktian minggu, bukan hanya ketika kita PJJ, bukan hanya waktu kita PA, tapi menyanyi memuji memuliakan Tuhan itu dilakukan oleh kita mulai dari rumah kita. Sebab tadi dikatakan memberitakan kasih setiamu di waktu pagi, memberitakan kesetiaanmu di waktu malam. Saya pikir ini luar biasa, perpulungan sekeliling Tuhan. Oleh karenanya melalui PJJ ini satu hal yang penting yang disampaikan kepada kita, marilah mulai memuji Tuhan ketika kita bangun. Ucapkan syukur kepada Tuhan atas kesehatan, kekuatan yang Dia berikan, atas hari yang Dia sediakan kepada kita. Kita patut mengangkat pujian syukur kepada Tuhan atas hari itu. Kemudian kita juga harus bernyanyi pada waktu malam. Mengapa kita bernyanyi pada waktu malam? Artinya kita mengucap syukur bahwa Tuhan telah menyertai kita sepanjang hari itu di dalam melakukan segala aktivitas kita. Oleh karenanya aktivitas kegiatan kita pada hari itu ditutup pada waktu malam dengan bernyanyi, bermazmur bagi Tuhan. Haleluya. Ini satu kebiasaan yang perlu kita bangun. Sebab kami percaya menyanyi ini belum menjadi habit, belum menjadi karakter umat Tuhan, khususnya kita orang Karo. Karena hari ini nampak bahwa dalam ibadah-ibadah kita pun kita belum dengan sepenuh hati sering di dalam mengangkat pujian bagi Tuhan. Tapi sekali lagi PJJ kita hari ini mengingatkan kita supaya mulailah hari itu dengan mengucap syukur kepada Tuhan lewat pujian, dan tutuplah hari itu dengan nyanyian, pujian, ucapan syukur kepada Tuhan yang telah menyertai kita sepanjang hari itu. Kemudian selanjutnya, dalam kita menyanyi, kita juga perlu memperhatikan syair, kata-kata daripada pujian ataupun mazmur yang kita nyanyikan. Sehingga pujian kita itu menceritakan kesetiaan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Dan tentunya lewat nyanyian yang seperti itu sudah sekaligus kita berPI terhadap orang lain. Oleh karenanya memilih syair, konten, kata-kata yang ada di dalam nyanyian itu menjadi sesuatu yang penting kita perhatikan. Karena sering juga saya sampaikan bahwa kata-kata yang ada dalam nyanyian itu, apabila itu menjadi pengalaman hidup kita, menjadi suatu nyanyian yang akan dinyanyikan dengan cara yang berbeda ketimbang kata-katanya sama sekali bukan sesuatu menjadi pengalaman pribadi kita. Jadi di dalam bernyanyi, kata-katanya itu penting karena kata-kata itu jelas adalah diri kita sendiri. Jadi penting juga kita memperhatikan kata-kata itu. Dan kapan kita bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan? Jelas tadi di sana dikatakan pada waktu pagi aku memberitakan kasih setiamu, pada waktu malam aku menceritakan tentang kesetiaanmu. Berarti kita mengangkat pujian bagi Tuhan bukan hanya ketika di kebaktian, bukan hanya waktu PA, PJJ dan sebagainya, melainkan menyanyi memuji Tuhan itu dimulai dari rumah kita. Ketika kita bangun, kita bersyukur atas hari itu. Kita bersyukur atas kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjalani kehidupan kita. Sehingga kita patut mengangkat pujian, bernyanyi bersyukur bagi Tuhan atas hari yang Dia sediakan kepada kita. Kemudian yang kedua, kita juga perlu bernyanyi ketika kita menutup segala aktivitas kita sepanjang hari itu. Pada waktu malam, kita mengucap syukur bahwa kita sudah bisa melakukan pekerjaan kita, melakukan aktivitas kita, dan kita bersyukur kepada Tuhan lewat pujian kita. Jadi kami pikir lewat PJJ kita pada hari ini, panggilan
supaya kita senantiasa mengingat, memuji dan memuliakan Tuhan. Setidaknya ada 2 waktu setiap hari yang kita lakukan di dalam rumah kita. Yang pertama ketika kita bangun, dan yang kedua ketika mau beristirahat pada malam hari. Bahkan di sini pemazmur mengatakan menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan itu tidak cukup dengan kata-kata, tapi juga bisa dilengkapi dengan alat-alat musik, rebana ataupun alat-alat musik yang lain, kecapi. Artinya betapa kita harus bersukacitanya memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya di dalam ayat 5 tadi dikatakan, telah kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku bersorak-sorai. Jadi jelas di sini bahwa bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan itu ada semangat, ada sukacita, karena kita melihat pekerjaan perbuatan Tuhan yang baik di dalam kehidupan kita. Saya percaya semua kita pasti melihat, mengalami bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan memelihara hidup kita. Dan kami pikir itu patut menjadi dasar alasan bagi kita bersukacita, bersorak-sorai dalam memuji, memuliakan nama Tuhan. Oleh karenanya, bagi Nina Rai Temanta bas minggu enda, rende meritakan keleng ate di bata. Sama seperti minggu ini dinamai Minggu Kantate. Rendelah, bernyanyilah. Dan tema ini berbicara tentang konten. Oleh karenanya kita harus menyanyikan nyanyian yang syairnya menceritakan tentang perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan, supaya lewat nyanyian kita orang-orang yang mendengar dapat menerima, dapat diinjili lewat nyanyian kita. Jadi sering dengan bernyanyi sebenarnya kita sudah menginjili orang lain. Dengan bernyanyi kita telah memberitakan kabar baik kepada orang lain. Oleh karenanya memilih syair yang tepat merupakan hal yang penting diperhatikan setiap kita dalam bernyanyi. Jadi bukan asal nyanyian, tapi nyanyian yang benar-benar mengungkapkan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Perpulungan sini kelengi Tuhan. Dan bukan hanya itu yang penting, tapi menurut tujuan khusus tadi di dalam PJJ kita, bahwa yang menjadi perhatian kita juga ialah bagaimana menyanyi dengan benar. Rende alumuhuli, kita harus bernyanyi dengan baik dan benar. Untuk itulah di kebaktian di tengah-tengah GBKP ada song leader. Song leader fungsinya ialah supaya membantu jemaat menyanyikan setiap nyanyian itu dengan baik dan benar. Itu fungsinya, maka sudah dibuat song leader, supaya jemaat bisa bernyanyi dengan baik dan benar. Jadi bukan hanya baik, tapi juga benar. Sebab saya percaya dari dulu orang Karo itu sudah bernyanyi dengan baik, tapi dengan benar barangkali belum. Bagaimana maksudnya bernyanyi dengan baik dan benar? Sama seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 15. Di mana Paulus mengatakan, aku akan menyanyi dengan rohku, tetapi aku juga akan menyanyi dengan akal budiku. Jadi ketika kita bernyanyi, 2 hal ini harus terlibat di dalam hidup kita. Bernyanyi dengan roh, artinya dari hati yang mendalam. Jiwa kita mengakui kata-kata yang kita nyanyikan itu sebagai respon terhadap perbuatan Tuhan. Tapi yang kedua, kita juga harus menyanyi dengan akal budi. Apa maksudnya akal budi? Berarti kita harus bernyanyi dengan benar, menurut notasi notnya, menurut biramanya, menurut dinamikanya, menurut temponya. Jadi harus benar. Oleh karenanya Paulus mengatakan, aku bernyanyi dengan rohku, tapi juga aku bernyanyi dengan akal budiku. Jadi bernyanyi itu harus baik dan benar. Dan selama ini kita sering hanya bernyanyi dengan baik, tapi belum dengan benar. Belum memperhatikan harga notnya, belum memperhatikan dinamikanya, belum memperhatikan biramanya. Apakah 2/4, 3/4, atau 4/4? Sebab lagu yang berbirama 3/4 dinyanyikan dengan 4/4, pasti kita akan menyanyikannya dengan salah. Dan itu sering terjadi di tengah-tengah kebaktian kita. Harga notnya juga perlu diperhatikan.
Salah satu contoh misalnya, saya nggak tahu mengapa kitab Denden nomor 108 sekarang sudah berubah. Kalau di Alkitab saya bahasa Karo tahun 2011 itu masih cetakan lama, jelas cara menyanyikan nomor 108 itu dengan notasi yang sekarang berbeda. Tapi walaupun notasinya seperti tahun 2011, kita menyanyikannya dari dulu seperti yang kita nyanyikan sekarang. Padahal kalau dulu harusnya menyanyikannya seperti ini kira-kira. Belang mekap man peranin. Tapi walaupun notnya seperti itu, dari dulu kita sering menyanyikannya seperti not sekarang. Belang mekap man peranin. Padahal yang benar harusnya belang mekap man peranin. Nah, tapi karena kita sering menyanyikan itu, kebiasaan seperti itu, kita anggap sudah benar, kadang-kadang tanpa memperhatikan notasinya. Contoh yang lain lagi misalnya nomor 68. Kita sering menyanyikannya, dahindu simbelin Tuhan. Padahal kalau kita lihat notasinya itu salah. Cara menyanyikan benar menurut notasinya harusnya, dahindu simbelin Tuhan kerajaan kami pe. Tapi kebiasaan kita berbeda. Dahindu si salah. Harusnya yang benar, dahindu simbelin Tuhan kerajaan kami pe. Jadi kita harus perhatikan. Karena Alkitab mengajari kita bernyanyi itu harus dengan baik dan benar. Dan itulah fungsi song leader. Supaya memimpin dan jemaat bisa bernyanyi dengan baik dan benar. Dan sebagai penutup saya sampaikan sekali lagi. Mari bangun kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik ialah angkatlah pujian kepada Tuhan ketika kita bangun. Artinya ketika kita selesai saat teduh, mari bersyukur kepada Tuhan atas hari itu, atas kekuatan, kesehatan yang Dia berikan. Kemudian tutup aktivitas kita pada hari itu dengan bernyanyi, mengucap syukur kepada Tuhan sebelum kita beristirahat pada malam hari itu. Nah, inilah firman Tuhan yang boleh kami sampaikan, dan mari angkat selalu pujian kepada Tuhan, karena baik memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengan bernyanyi kita akan mengalami sehat secara raga dan fisik, dan roh kita juga, jiwa kita juga akan mengalami sehat karena Tuhan akan melimpahi kita dengan sukacita sorgawi ketika kita angkat pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Endam kata dibata si banci sahkan kami membanta, Tuhan si masu-masu, Tuhan si mereka kriahan membanta kerina. Amin. Mari kita tutup PJJ kita dengan berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa adalah baik mengangkat pujian dan mazmur kepada Tuhan. Berikan kepada kami hati yang selalu bersyukur, sehingga hati, pikiran, jiwa kami senantiasa terdorong untuk bernyanyi, memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, pada kesempatan ini kami angkatkan doa kami buat keluarga Nandi Risna Depari, buat keluarga Nande Anta Surbakti yang baru kehilangan Bapa di tengah-tengah keluarga. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberi kekuatan, kesabaran, serta penghiburan agar keluarga diberi penghiburan yang datangnya daripada Tuhan. Kami juga angkatkan doa kami buat jemaat Tuhan, orang tua kami, saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan pemulihan kesehatan ataupun dalam kurang sehat, berobat jalan atau berobat rumah. Kami angkatkan doa kami kepada Tuhan untuk orang tua kami, Nande Nina Kemit, Bapak Febri Ginting, Nande Ingrid Surbakti, Dedi Suranta Surbakti, Diaken Nande Ripka Bangun, Nande Linda Sembiring, Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana, Dini Bru Brahmana, Pertua Emeritus Bapak Bina Sembiring, Nande Sika Sembiring, Diaken Emeritus Nande Melda Pandia,
Bapak Suranta Pandia, Ripka Brupandia, saudara kami Bapak Leta Purba, Bapak Alena Purba pasca pemulihan operasi, Bapak Ika Guru Singa, Pertua Emeritus Bapak Lora Tepu, Nora Emeritus Nande Lora, Nande Bas Sembiring, Nande Tawan Brahmana, Rehna Darmawati Buru Sinulingga, Bapak Lina Tarigan, Bapak Erika Nande Erika Sinulingga, Biring Grace, anak kami Aldo Sinulingga, Nande Lusin Surbakti, Bapak Morel Sebayang, Bapak Paria Nande Paria Sembiring, Nande Neti Pranginangin. Demikian juga orang tua kami Naras Bapak Surya Barus, Nande Ninta Bangun, Nande Ninta Sembiring, Nora Emeritus Nande Jengok Sebayang. Saudara kami Bapak Jessica Tarigan, dalam nama Yesus, mari Tuhan Engkau yang menyembuhkan mereka. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, khususnya dalam memberhentikan penyebaran COVID-19 pada saat ini. Berkati seluruh jemaat-Mu dengan kesehatan yang prima. Berkati segala aktivitas, usaha, pekerjaan seluruh jemaat-Mu. Anak-anak kami di dalam pendidikannya, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Inilah doa permohonan kami. Ampuni kami atas salah dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bagendam PJJenta arah online nenda, bujur, tetap semangat, salam sehat, Tuhan simasu-masu kita kerina. Haleluya, haleluya, haleluya.